Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Saya langsung Alhamdulillah. mulai. Baik, alhamdulillah majelis sudah saya buka. Mungkin jika Ustadz sudah siap, dipersilakan Ustadz waktunya. Tafadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca salah satu karya Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dengan judul Bahjah Qulubil Abrar, atau menggali kalimat-kalimat nubuwah dan mendulang aneka pelajaran di kalimat-kalimat nubuwah. Yang akan kita baca adalah Al-Hadithul Hadi wal Ishrun, hadis yang ke-21. Ustadz, Afwan Ustadz, suaranya kecil sekali Ustadz. Ini saya sudah nanya ke yang lain juga, ternyata sama. Saya pikir di anak aja, tetapi ternyata sama Ustadz. Kita akan membaca hadis yang ke-21. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ashrun minal fitrah, ada 10 hal yang merupakan fitrah. Lalu beliau memberikan rincian, qassus syaribi wa ifa'ul lihyah wassiwaku wastinsyaqul ma'i wa qassul adhafiri wa ghaslul barajim wa nutful ibd wa halqul 'anah wa intiqasul ma', yakni al-istinja'a. Rasulullah SAW mengatakan ada 10 hal yang merupakan fitrah. Yang pertama, memangkas kumis. Yang kedua, membiarkan jenggot. Yang ketiga, melakukan siwak. Berikutnya yang keempat adalah istinsyaqul ma', menghirup air ke dalam hidung. Dan tentu saja bukan untuk diminum, sehingga dikeluarkan lagi. Selanjutnya adalah qassul adzafir, motong kuku. Kemudian ghuslul barajim, mencuci al-barajim. Al-barajim itu ini ruas-ruas yang ada di jari, dan ini bisa sangat kotor kalau tidak dibersihkan. Jari kita kalau kita tekuk, nah ketika kita luruskan kan ada lekuan-lekuan kecil. Ini namanya barajim. Wa nutful ibd, kemudian mencabut bulu al-ibd, bulu ketiak. Wa halqul 'anah, kemudian mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma', yakni al-istinja, dan menggunakan air maksudnya adalah istinja. Qala rawi, kata perawi, wa nasitul 'ashirah, di atas ada 9. Kemudian perawi mengatakan, aku lupa yang ke-10. Illa an takuna al-madmadah, hanya saja kemungkinan besar adalah al-madmadah, berkumur. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Taib. Suaranya sudah bagus? Sudah lumayan Ustadz, Kurang besar? tapi ya, tapi masih kurang. Kalau boleh bisa dibesarkan sedikit lagi Ustadz. Baik. Coba diulang lagi suaranya. Kurang besar. Ya sudah, alhamdulillah bisa terdengar Ustadz. Coba Tapi masih agak kecil, ada yang mengatakan itu Ustadz. Ya, kalau mikrofon didekatin enggak boleh. Ini ada. Itu apa, YouTube? Zoom. Di tempat kami Zoom-nya suaranya normal. Coba teman-teman yang di Zoom nanti bisa komunikasi dengan admin ANB apabila ada suara yang sedikit bermasalah. Baik, kita lanjutkan.
Al-fitrah maknanya adalah al-khilqah allati khalaqallahu ibadahu 'alaiha. Kondisi penciptaan ketika Allah menciptakan hambanya. Kondisi asli penciptaan, kondisi fisik yang asli ketika Allah menciptakan hambanya. Wa ja'alahum mafturin. Allah jadikan mereka dalam kondisi membawa fitrah. 'Alaiha, dengan keadaan itu. Wa ja'alahum mafturin, Allah jadikan mereka tercipta dengan kondisi itu. Yaitu ala mahabbatil khairi wa itharihi, lebih mencintai kebaikan dan mendahulukan kebaikan, wa karahati syarri wa daf'ihi, membenci keburukan dan menolak keburukan. Demikianlah seorang hamba. Sehingga hamba itu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka punya kecenderungan menyukai yang baik dan membenci yang buruk. Tapi terkadang rusak, sehingga kadang fitrahnya itu terbalik, membuat sebagian orang sehingga dia lebih menyukai keburukan dan membenci kebaikan. Wa fatarahum hunafa'a, Allah ciptakan mereka dalam kondisi hunafa, hanif, musta'iddin liqabulil khairi wal ikhlas lillah. Mereka diciptakan oleh Allah dalam posisi siap untuk menerima kebenaran dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, wa taqarrubi ilaihi, dan beribadah hanya kepadanya. Wa ja'ala ta'ala syara'i'al fitrati naw'ain, dan Allah Ta'ala jadikan syariat fitrah itu ada dua. Demikianlah kondisi hamba. Allah ciptakan dalam kondisi hanif. Hanif maksudnya adalah condong kepada tauhid. Sehingga fitrah yang normal itu memahami bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu esa. Fitrah yang normal juga memahami bahwa kita hanya boleh beribadah kepada Allah semata. Kemudian terkait masalah fitrah, terkait syariat fitrah, di situ ada dua. Yang pertama adalah yutahhirul qalba war ruha, membersihkan hati dan ruh. Itulah iman kepada Allah dan seluruh turunannya. Apa bentuk turunan iman kepada Allah? Adanya rasa takut, harap, mencintai Allah, wal inabah ilai, semangat untuk kembali kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu untuk menerima agama yang hanif, agama yang mengajarkan tauhid. Karena ketika ada sebuah agama yang mengajarkan Tuhan itu banyak, ini tidak sejalan dengan fitrah. Nanti fitrah akan menolak. Bagaimana agama bisa, atau bagaimana Tuhan itu jumlahnya bisa banyak? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Demikianlah fitrah di mana Allah ciptakan manusia dalam kondisi itu. Allah ciptakan manusia dalam kondisi dia meyakini Tuhan itu esa. La tabdila li khalqillah, tidak ada penggantian untuk ciptaan Allah. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Demikianlah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Munibina ilaihi, dengan semangat untuk kembali kepadanya, wattaquhu, dan bertakwa kepadanya. Wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin, tegakkanlah salat dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Fahadhihi tazkiyatun nafs, fahadhihi tuzakkin nafsa wa tutahhirul qalba wa tunmihi. Iman inilah yang akan membersihkan batin, menyucikan hati, dan menumbuhkan kebaikan dalam hati. Wa tudhibu anhu al-afatir radhilah, dan akan mengusir al-afat ar-radhilah, penyakit-penyakit yang merusak hati, yang membuat hati itu menjadi hina. Wa tuhlihi bil akhlaqil jamilah, dan menghiasi hati dengan akhlak yang mulia. Wahiyya kulluha tarji'u ila usulil iman wa a'malil qulub, dan itu semuanya kembali kepada prinsip iman dan amalan batin. Sehingga fitrah yang pertama bentuknya adalah iman, di mana ketika seseorang itu punya iman,
maka hatinya akan cenderung memilih yang suci, memilih yang baik, mencintai Allah, mencintai tauhid, membenci syirik, dan seterusnya. An-naw'u tsani, fitrah yang kedua adalah ma ya'udu ila tathhiriz zahir wa nadhafatihi, fitrah yang membersihkan penampilan zahiriyah dan menjaga kebersihan lahiriah, wa daf'il awsakh wal aqdhari anhu, dan menghilangkan kotoran dari kondisi lahiriah yang ada pada kondisi lahiriah. Wa hiya hadhil asyrah, dan fitrah yang ini adalah 10 fitrah yang tadi kita baca. Wa hiya min mahasinid dinil islami, dan ini bagian dari kebaikan agama Islam. Jadi yang 10 ini adalah fitrah berkaitan dengan lahiriah yang mengajarkan tentang kebersihan badan, bagaimana cara membersihkan badan yang benar. Idh hiya kulluha tanzifun lil a'dha, karena semuanya adalah bentuk membersihkan badan, wa takmilun laha, dan menyempurnakan kondisi badan, litatimma sihhatuha wa takun musta'iddatan likulli ma yuradu minha, agar semakin bagus kesehatannya dan siap untuk menerima apapun yang diinginkan dari badan. Sehingga biar badan itu ketika dipakai ibadah terasa nyaman, terasa ringan, tidak mengganggu dan seterusnya. Itu kata kunci awalnya adalah membersihkan seluruh yang merupakan bagian dari kegiatan menjaga fitrah. Baik, dari 10 yang tadi kita sebutkan, mungkin ada beberapa bagian kok nggak ada Pak di sini Pak, padahal itu di tempat yang lain ada. Contohnya apa? Khitan, ya. Contohnya khitan. Di tempat yang lain Nabi SAW menyebutkan khitan. Contoh yang lain, cuci tangan, istikaf. Ya, sehingga jumlah fitrah berkaitan fitrah lahiriah tidak hanya 10, tapi ada banyak. Dan jika kita kumpulkan, ada yang diriwayatkan oleh A, diriwayatkan oleh B, dengan aneka redaksi yang beragam. Baik, sekarang coba kita lihat. Lalu penulis memberikan rincian tentang penjelasan fitrah-fitrah itu. Yang pertama adalah al-madmadah wal istinsyaq, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. 2 perbuatan ini disyariatkan dalam kegiatan taharatul hadath al-asghar, bersuci dari hadas asghar, wal akbar, dan juga hadas akbar, bil ittifaq, dengan sepakat ulama. Maka wudu melakukan seperti ini, mandi juga melakukan seperti ini. Wa huma fardani fihima min tathhiril fammi wal anfi wa tandifihima. Dan ini merupakan wajib dalam rangka untuk membersihkan mulut dan hidung dan membersihkannya. Karena mulut dan hidung yatawaradu alaihi makatsiru minal awsakh wal abkhurah wa nahwuha. Karena dari mulut dan hidung inilah banyak kotoran itu masuk. Ya, kita tahu bahwasanya sisa-sisa makanan yang kita konsumsi bisa berubah jadi kotoran. Bakteri-bakteri yang kita makan ya, melalui makanan. Jadi kita makan bakteri melalui makanan. Dan itu kadang tersisa dalam mulut. Demikian pula hidung, kita menghirup aneka udara yang mungkin di situ ada banyak kotoran dan bakteri. Wa huwa muttarrun ila dzalika wa izalatihi, sehingga manusia sangat butuh untuk membersihkannya. Demikian pula siwak bisa membersihkan mulut. Fa huwa matharatun lil fammi mardatun lirabbi, sehingga siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah Ta'ala. Walihada yushra'u kulla waqtin wa yata'akkadu 'inda al-wudu'i was-salati wal-intibahi minan naum. Karena itu bersiwak dianjurkan di setiap waktu, terutama ya, wa yata'akkad, terutama ketika wudu, ketika salat, kemudian intibah ketika bangun dari tidur, dan wa taghayyuril fam, ketika ada perubahan bau mulut. Misalnya Anda menyadari bau mulutnya enggak enak. Dari mana Pak tahu?
ketika kita ngajak orang bicara kok kayaknya dia berusaha untuk menghindar, baik, segera perbaiki bau mulut Anda. Wasufratil asnan, dan gigi yang sudah berwarna kuning, karena orang Jawa nyebutnya gudal, ya. Bahasa Indonesianya apa? Plak-plak gigi yang berwarna kuning dan semacamnya. Selanjutnya, wa amma qasus syarib, adapun motong kumis, au haffuhu, atau memendekkan kumis, hatta yabdu wasyaffah, sampai bibir atas itu kelihatan. Dan sebagian orang yang kumisnya panjang sehingga menutupi bibirnya, maka syariat mengajarkan dipotong. Falima fi dzalika minan nadhafati wat taharruzi mimma yakhruju minal anf. Karena ini akan memberikan nuansa kebersihan dan menghindari kotoran yang keluar dari hidung. Karena bulu kumis apabila dia menjulur sampai ke bibir, basyara bihi ma yatanawaluhu min ma'kulin wa masyru', maka apa yang dia makan dan dia minum akan terkena kumis tadi. Sudah? Padahal manusia ketika membiarkan bulu itu tumbuh, maka dia akan terus tumbuh. Wa in istahsanahu man la ya'ba'u bihi, meskipun sebagian orang menilai itu hal yang baik bagi yang tidak peduli dengan yang namanya panjangnya kumis. Ketika makan nyantol di kumis, akhirnya terhirup masuk ke dalam paru-paru, yang mungkin di situ akan ada sisa-sisa kotoran makanan. Wa hadza bi khilafil lihyah, ini berbeda dengan jenggot. Fa innallaha ja'alaha waqaran lirrajuli wa jamalun lahu. Allah jadikan jenggot itu sebagai wibawa lelaki dan semakin memperindah penampilan lelaki. Walihada yabqa jamaluhu fi hali kibarihi biwujudi sya'ril lihyah. Sehingga lelaki akan nampak menarik, akan nampak jamal, nampak cakep ketika di usia tua karena dia punya jenggot. Dan berbeda, ya. Kita memandang lelaki yang berjenggot, yang sudah sepuh, simba-simba yang berjenggot, dengan simba-simba yang licin jenggotnya, itu berbeda nuansanya. Wa tabara dzalika biman ya'si ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fayalhaquha fayuhliqaha, dan berbeda dengan orang yang durhaka kepada Rasulullah SAW lalu mencukur jenggot. Kaifa yabqa wajhu musyawwahan qad dhahabat mahasinuhu, sehingga wajahnya jadi kurang cakep karena faktor cakepnya hilang. Terlebih ketika dia di usia tua, dan kita bisa menyaksikan hal ini. Fayakunu kal mar'atil ajuz, sehingga penampilan dia seperti nenek-nenek. Idza wasalat ila hadzal sin dhahabat mahasinuha, ketika sudah sampai usia tertentu, nuansa penampilannya yang menarik hilang. Walau kanat fi sabaha min ajmalin nisa, walaupun ketika masih muda dia menjadi wanita yang sangat cantik. Ketika masih muda dia wanita cantik. Ketika tua cantiknya hilang sama sekali. Wa hadza mahsus, dan ini bisa kita ketahui dengan indera kita. Ya. Ini bisa kita tangkap di lapangan. Walakinil awaid wat taqlidu al-a'ma, akan tetapi tradisi dan taklid al-a'ma, taklid buta, menyebabkan orang menilai baik sesuatu yang buruk dan menilai buruk sesuatu yang baik. Baik, ini berkaitan dengan masalah jenggot dan kumis. Selanjutnya, qassul adzafir. Qassul adzafir wa nutful ibd wa ghassul barajim. Potong kuku, kemudian cabut bulu ketiak, kemudian mencuci al-barajim, wa hiya matawil badan allati tastami'u fiha al-awsakh.
ini merupakan simpul-simpul badan di mana aneka kotoran itu terkumpul di sana. Aneka kotoran kumpul di sana. Falaha minat tandhifi wa izalatil mu'dhiyati ma lam yumkin jahduhu wa kadzalika halqul 'ana. Maka perlu untuk dibersihkan dan dihilangkan kotoran-kotoran yang tidak mungkin bisa kita hindari. Demikian pula mencukur bulu kemaluan. Ya, namanya ketiak itu tempat kotoran. Siapapun tahu ketiak adalah tempat kotoran. Wa ammal istinja'u wa huwa izalatul kharij minas sabilain bima'in aw hajarin. Adapun istinja yaitu dengan menghilangkan apa yang keluar dari dua jalan dengan air atau kerikil, fa huwa lazimun wa syartun min syurutit taharah. Ini hukumnya wajib dan salah satu di antara syarat ketika bersuci. Orang tidak boleh sholat kalau dia belum bersuci. Baik. Fa ulimat anna hadhil asya kullaha. Maka dari sini kita bisa ketahui bahwa semua hal di atas tukammilu zahira al-insan, akan menyempurnakan bagian lahiriah manusia. Kuku itu kalau dibiarin maka dia akan panjang terus. Panjang. Sampai kapan Pak kuku itu akan panjang? Saya nggak tahu ya. Yang jelas ketika itu dibiarkan akan sangat buruk penampilannya. Ya, Anda bisa bayangkan ketika orang itu punya kuku-kuku yang panjang, akan menjijikkan untuk dilihat. Menakutkan untuk dilihat. Walaupun tidak runcing, kuku manusia tidak bisa runcing. Kuku manusia beda dengan kuku binatang buas yang bisa runcing. Tapi akan sangat buruk ketika dilihat. Li'annaha wa tunadhifuhu wa tadfa'u anhu al-asya' ad-darrah al-mustaqbahah. Dan membersihkan badan serta menjauhkan dari hal-hal yang berbahaya dan dianggap buruk. Wan nadhafah minal iman, sementara kebersihan itu bagian dari iman. Kalimat an-nadhafatu minal iman ini bukan hadis Nabi SAW, meskipun ini benar dari sisi nilai, karena memang yang namanya an-nadhafah itu diperintahkan dalam syariat kita. Dan tadi kita sudah membaca tentang 10 fitrah yang isinya adalah mengajarkan manusia untuk bersih-bersih. Kita coba melihat flashback ke belakang ya. Yang mengajarkan masyarakat untuk berpenampilan rapi, berpenampilan bersih, awal mulanya adalah kaum muslimin, baik di negeri barat maupun negeri timur. Sehingga dulu ada sebagian masyarakat yang punya anggapan makin lama nggak mandi itu makin berwibawa dan makin sakti. Ini kan dulu pemahaman orang-orang Eropa di masa silam. Sehingga yang mengajarkan mereka untuk mandi minimal sehari sekali, kemudian mandi junub dan seterusnya, itu kaum muslimin. Dulu mereka nggak punya pemahaman seperti itu. Sehingga penampilan mereka memakai baju dengan baju dari kulit binatang ya. Kemudian mereka beraktivitas, berburu dan seterusnya. Lalu rambut mereka nggak pernah dicukur. Kemudian juga jenggot mereka, kumis mereka tidak pernah dirapikan. Kumisnya nggak pernah dipotong. Jenggotnya nggak pernah dibersihkan. Kuku-kukunya juga seperti itu. Lama nggak mandi mereka. Nah, ketika Islam berdakwah datang ke sana, para dai-dai Islam datang ke sana, mereka diajari bagaimana untuk menjadi manusia. Memanusiakan manusia. Di belahan bumi timur juga seperti itu. Ada beberapa orang yang mereka nggak kenal dengan yang namanya mandi. Bagaimana cara mandi yang benar. Mereka tidak kenal dengan seperti itu. Akhirnya ketika Islam datang diajari seperti ini cara mandi yang benar, biar kamu itu rapi, biar kamu nyaman, penampilannya bagus. Wal maqsudu annal fitrata hiya syamilatun li jami'is syariah. Intinya di sini adalah bahwasanya fitrah itu mencakup semua ajaran syariat, lahir maupun batin. Batinuha wa zahiruha, lahir maupun batin.
li'annaha tunfi al-batina minal akhlaqir radhilah, karena ajaran fitrah akan menghilangkan akhlak yang buruk dari batin, berupa pelajaran iman, berupa pelajaran tauhid, sehingga kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati seperti hasad, dengki dan seterusnya dibersihkan dengan iman. Kenapa orang itu hasad? Karena dia tidak ingin ada orang yang lebih tinggi daripada dirinya. Maka dia ingin nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang. Orang kalau punya iman, dia menyadari Allah memberikan kelebihan bagi siapapun yang dia kehendaki. Kenapa kamu protes? Nah, itu satu poin. Sehingga dengan adanya iman, maka manusia tidak akan protes terhadap rizki apapun, kelebihan apapun yang Allah berikan kepada orang lain. Kenapa orang itu terlalu rakus dengan dunia? Karena dia merasa dia butuh banyak bekal untuk menjalani hidup. Maka dia kumpulkan. Dengan adanya iman, maka dia diberitahu bahwa hidup yang sejatinya bukan di sini. Ada hidup yang jauh lebih lama tanpa ujung, dan di situ hanya ada dua pilihan, antara bahagia abadi atau celaka abadi. Itulah akhirat. Maka dia akan lebih berpikir mencari bekal akhirat daripada bekal dunia yang semuanya pasti akan ditinggalkan. Demikian pula dalam hal yang lain. Maka dengan iman, hati seorang hamba tahap demi tahap dibersihkan dari kotoran-kotoran semacam ini. Karena itulah seorang mukmin, dia menjalani hidup dengan baik karena lahir batinnya baik. Tentu saja yang kita bahas di sini adalah mukmin yang masih mencintai fitrah, bukan sebatas orang yang mengaku Islam tapi dia sendiri tidak menampakkan sebagai muslim. Baik. Kita bisa lihat ya perubahan yang terjadi pada para sahabat. Allah Subhanahu wa taala jadikan iman itu menghiasi mereka dengan akhlak yang jamilah, akhlak yang mulia. Allati tarji'u ila aqaidil imani wat tauhid wal ikhlasi lillahi wal inabati ilaih. Yang itu kembali kepada prinsip iman, tauhid, mengikhlaskan diri kepada Allah dan kembali kepada Allah. Sehingga dengan adanya iman, maka batin seorang hamba akan lebih bersih dari akhlak buruk dan terhiasi dengan akhlak yang baik. Para sahabat, mereka dulu memiliki masa silam yang kelam. Sekelam apa, Pak? Yang mungkin tidak pernah kita lakukan. Mereka minum khamr sebelum khamr diharamkan. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Mereka berjudi. Itu juga pernah mereka lakukan. Mereka membunuh anak bayi perempuan yang tidak berdosa. Mereka berzina. Mereka melakukan aneka kerusakan yang lainnya, memperbudak manusia, padahal aslinya dia adalah orang yang merdeka. Dengan iman, maka itu semuanya akan hilang. Dan demikianlah para sahabat yang dulu mereka punya masa gelap gulita, begitu mereka jadi mukmin, mereka menjadi manusia yang terang benderang. Wa tunfi dzahira minal anjasi wal ausakhi wa asbabiha. Dan membersihkan bagian lahiriah dari aneka najis, kotoran dan sebab-sebabnya. Wa tutahhiruhu at-taharatul hissiyah wa at-taharah al-ma'nawiyah. Sehingga manusia dibersihkan dengan dua jenis taharah. Karena taharah itu ada dua ya. Ada taharah hissiyah, ada taharah fisik, dan ada taharah non fisik yang disebut dengan taharah maknawi. Kebalikannya ya. Berarti dia taharah non fisik. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci itu setengah iman. Wa qala ta'ala
innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang rajin bertobat, dan Allah mencintai orang-orang yang rajin menjaga kesucian. Fasyari'atu kulluha taharatun wa zaka'un wa tanmiyatun wa takmilun. Maka syariat itu isinya semuanya adalah taharah, zakat, mensucikan, membersihkan, menumbuhkan, menyempurnakan. Wa hatha ala ma'alil umur, dan memotivasi orang untuk selalu mengikuti ma'alil umur. Ma'alil umur itu memilih yang bisa menjaga kehormatan. Wa naha an safsafiha, dan syariat Islam melarang untuk memilih yang menurunkan kehormatan. Jadi misalnya begini ya, udahlah nggak usah bahas seperti itu, nanti kamu kalau ikut-ikutan di situ, kamu nanti dicela banyak orang, kamu ini dan seterusnya. Akhirnya dia lebih milih mundur. Ya sudah, saya nggak ikut terlibat di sana. Saya nggak ikut terlibat di sana. Nah, ketika dia nggak ikut terlibat di sana, maka dia akan merasa nyaman. Kehormatannya terjaga, wibawanya terjaga dan seterusnya. Sehingga Islam mengajarkan agar kita selalu memilih ma'alil umur. Perkara-perkara yang membuat kita lebih dihormati, lebih terhormat, lebih berwibawa. Islam selalu mengajarkan cari perkara yang lebih berwibawa. Kita sangat yakin ya, misalnya kalau Anda di terminal misalnya atau di jalanan, kadang ada orang berantem hanya untuk rebutan uang 5.000. Ada orang yang berantem hanya untuk rebutan cari penumpang, berantem rebutan jualan dagangan. Dan kita melihat, kita merasa heran, ini ngapain berantem? Cuman rebutan segitu aja. Karena kita dalam posisi sedang menjaga ma'alil umur. Atau misalnya melihat ada tetangga berantem, itu kenapa berantem? Iya, itu gara-gara ayamnya buang kotoran di rumahnya, terus gak terima berantem. Cuman masalah itu sampai membuat dia berantem. Udah tinggal bersihin aja, selesai. Nah, sehingga yang bersangkutan, dia merasa kayak gini membuat kamu lebih hina, sehingga membuat kamu berantem dan seterusnya. Padahal ketika kamu bersihkan kotoran itu selesai sudah. Cuma satu kotoran. Beda kalau kemudian jadi sarang. Dan banyak di masyarakat kita yang kadang kurang perhatian dengan masalah ini. Atau ada orang yang misalnya terlalu sibuk dengan aneka dunia sampai membuat dia menghinakan dirinya untuk dunia. Siang malam gak kenal waktu mencari dunia. Sampai kemudian hilang kesempatan dia untuk banyak beribadah. Maka dia tidak melakukan ma'alil umur. Baik, wallahu alam. Selanjutnya, saya ingin sedikit untuk membahas hadis ini. At-tuhuru syatrul iman. Jadi ada dua ungkapan yang mirip. Ada ungkapan an-nadhafatu minal iman. Dengan yang kedua, at-tuhuru syatrul iman. Ini bukan hadis. Sehingga kita tidak boleh mengatakan Nabi SAW bersabda. Nggak boleh. Kebersihan itu bagian dari iman. Ini bukan hadis. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah iman. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Sahih. Valid dari Nabi SAW. Maka kalau kita mendengar ada orang yang bilang an-nadhafatu minal iman, Nabi SAW bersabda an-nadhafatu minal iman, kita tegur,
Bukan seperti itu kalimatnya. Yang disabdakan Nabi SAW adalah at-tuhuru syatrul iman. Itu hadis sahih riwayat Muslim. An-nadzafatu minal iman, bukan hadis. Selanjutnya, apa makna at-tuhuru syatrul iman? Makna at-tuhuru syatrul iman yang artinya adalah bersuci adalah setengah iman. Bersuci adalah setengah iman. Mengenai makna dari kalimat ini ada dua makna. Makna yang pertama, ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, at-tuhur di situ adalah thaharah hissiyah, thaharah fisik, dimaknai sebagai thaharah fisik. Jika at-tuhur dimaknai sebagai thaharah fisik, maka al-iman di situ dimaknai sebagai ibadah salat. Dimaknai sebagai ibadah salat. At-tuhuru syatrul iman. Thaharah itu setengah iman. Maksudnya adalah bersuci itu syarat sah salat. Sehingga setelah orang sudah ambil wudu dengan wudu yang sah, maka dia tinggal salat. Jadilah wudu ini setengah dari kegiatan ibadah salat tadi. Setengahnya di luar salat, setengahnya di dalam salat. Maka kata iman di sini maknanya adalah ibadah salat. Kemudian makna yang kedua, at-tuhur di sini diartikan sebagai taharah maknawi atau non fisik. Taharah non fisik. Sudah? Nah, taharah maknawi adalah tauhid, membersihkan batin dari kotoran syirik. Bersihkan batin dari kotoran syirik. Ini taharah maknawi, taharah non fisik. Udah? Selanjutnya makna iman berarti di situ adalah makna iman adalah ketaatan atau ibadah, ketaatan atau ibadah. Karena syarat agar ibadah seseorang itu diterima oleh Allah adalah dia bertauhid. Kalau dia belum membersihkan hatinya dari kotoran syirik, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga tauhid merupakan setengah dari iman. Sebab iman itu an-nafyu wal isbat. An-nafyu itu tuhur. Jadi di sini adalah iman atau keyakinan Allah Ta'ala itu Maha Esa. Seperti ungkapan la ilaha illallah. La ilaha itu disebut dengan an-nafyu, meniadakan. Sedangkan illallah disebut dengan al-itsbat, yang artinya menetapkan. Dan ajaran Islam ya seperti ini, meniadakan Tuhan yang tidak berhak. Kemudian yang kedua, menetapkan Tuhan yang berhak. Baik. Ini nomor 1, nomor 2, ini taharah, yang ini iman atau ketaatan. Sehingga kenapa orang itu mau ibadah? Karena dia meyakini Allah itu ada
dan dia mau ibadah karena dia tahu Allah Ta'ala akan memberikan balasan baginya, dan ibadahnya hanya kepada Allah semata. Karena toharoh dan iman itu dua hal yang saling bergandengan. Wallahu alam. Baik, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan kita masih punya beberapa sisa waktu, kurang lebih mungkin 12 atau sampai 15 menit. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakumullah khair Ustaz untuk penjelasannya, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan kepada Ustaz secara langsung dengan singkat karena terbatasnya waktu, atau juga bisa ditulis di kolom chat. Ya, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Baik, Ustadz, mengawali pertanyaan, saya izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya misalkan ketika kita masih ada wudhu, kemudian ketika masuk sholat selanjutnya kita wudhu lagi. Kalau seperti itu bagaimana Ustadz? Apakah itu lebih baik atau sebaiknya tidak melakukan wudhu lagi Ustadz? Jazakumullah khair. Baik. Apa hukumnya mengulang wudhu setiap kali mau sholat wajib? Jawabannya dianjurkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan perintah wudhu. Dan itu dikaitkan dengan, perintah itu dikaitkan dengan ketika orang itu mau sholat. Misalnya kita dapatkan firman Allah Ta'ala di sini. Di surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka cucilah wajah kalian, cucilah tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepala kalian dan cuci kaki kalian sampai ke mata kaki. Dan perintah ini perintah untuk berwudu dikaitkan dengan ketika kamu mau sholat. Maka setiap kali mau sholat, wudhu lagi, mau sholat, wudhu lagi. Walaupun belum batal, walaupun dia yakin belum batal. Misalnya antara maghrib sampai isya, saya nggak batal kok, tapi saya mau ngulang wudhu. Silahkan, Anda mengamalkan firman Allah yang ada di sini. Wallahu alam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, apakah ada batas waktu untuk membersihkan hal-hal yang fitrah tadi? Maksudnya yang 10 fitrah tadi Ustadz. Apakah ada batas waktu untuk membersihkan 10 hal yang sesuai fitrah tadi? Coba kita lihat batas waktu yang pernah disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, hadisnya sahih riwayat Muslim. Wukkita lana fi qashsh syarib wa taqlimil adfari wa natfil ibti wa halqil ana alla natruka aktsara min 40 lailah. Kita diberi waktu untuk kegiatan potong kumis, potong kuku, mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan, agar jangan kita biarkan lebih dari 40 hari. Jangan dibiarkan lebih dari 40 hari. Dan hadisnya sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain juga sama. Anas mengatakan, waqatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu bagi kami untuk halqul anah, untuk mencukur bulu kemaluan, kemudian potong kuku, mencukur kumis, kemudian natfal ibd, mencabut bulu ketiak, arba'ina yauman marratan, sekali per 40 hari. Itu batas maksimal waktunya. Jadi kalau misalnya bulu kemaluan dibiarin aja, udah lama sekali, nggak dicukur-cukur, nah, ya melebihi dari 40, maka dia melanggar hadis ini. Sehingga kalaupun misalnya malas nyukur dan seterusnya, maksimal 40 hari. Wallahu alam.
Iya, baik. Jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, apakah wudhu batal dengan tidak sengaja menggaruk alat kelamin, tapi hanya di pinggirannya saja? Jazakumullah khairan. Ketika seseorang menyentuh kemaluan, apakah wudhunya batal? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini dan ada beberapa rincian berkaitan dengan perbedaan pendapat itu. Pertama, jika yang disentuh hanya bagian sekitarnya dan bukan kemaluannya, maka insya Allah tidak masalah. Yang kedua, jika menyentuhnya dengan menggunakan pelapis apapun itu, misalnya pakai kain atau apapun itu, maka tidak termasuk pembatal wudhu. Selanjutnya, menyentuh kemaluan langsung dengan tangan. Apakah itu membatalkan wudhu? Ada yang mengatakan batal wudhu, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Dan ada yang mengatakan batal wudhu jika dengan syahwat, tapi tidak batal wudhu jika tanpa syahwat. Dan wallahu alam, pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati, mengkompromikan dua hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, beliau pernah memerintahkan agar berwudu. Waman massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya, maka dia harus berwudu. Kemudian dalam hadis yang lain dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu, dan Talq ini termasuk di antara sahabat yang masuk Islam di Mekah. Beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang orang yang menyentuh kemaluannya. Lalu kata Rasulullah SAW, wahal huwa illa bad'atun minka. Bukankah kemaluanmu itu adalah salah satu bagian dari badanmu? Maka sebagaimana kamu nyentuh kuping, nyentuh hidung, nyentuh pipi, wudumu gak batal. Maka demikian pula ketika kamu nyentuh kemaluan, wudumu tidak batal. Nah, bagaimana mengkompromikan dua hadis ini? Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menjelaskan, cara yang paling tepat untuk mengkompromikannya adalah kalau menyentuh tanpa syahwat. Sentuhan tidak sengaja kemudian dilakukan tanpa syahwat, atau sentuhan tanpa syahwat, maka statusnya tidak batal. Sebagaimana kita nyentuh kuping gak pakai syahwat. Ada gak orang nyentuh kuping pakai syahwat? Gak ada. Atau nyentuh hidung tanpa syahwat, nyentuh pipi tanpa syahwat. Maka sentuhan-sentuhan semacam ini tidak menyebabkan wudu batal. Tapi kalau sentuhan pakai syahwat, ini yang wudunya batal. Wallahu alam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah izin bertanya Ustaz. Ustaz, apabila setelah sholat subuh, tapi saya berzikir, tapi tidak duduk di sajadah, tapi saya bangkit dan duduk di ruang tamu misalnya, apakah boleh untuk sholat suruh Ustaz? Jazakumullah khair. Bagi orang yang sholat subuh, kemudian dia berzikir setelah sholat subuh sampai terbit matahari, lalu setelah itu dia ingin sholat syuruk. Kalau sebatas ingin sholat syuruk, tidak ada masalah. Karena sholat syuruk itu sholat duha pertama. Cuman apakah keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Umamah, di mana dia bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna, itu bisa didapatkan. Nah, ulama beda pendapat dalam memahami itu. Ada yang menetapkan aturan yang ketat, ada yang agak longgar, dan seterusnya. Meskipun para ulama juga ada yang menilai hadisnya dhaif dan tidak bisa terangkat jadi sahih. Namun kesimpulan yang lebih tepat, jika hadis ini adalah hadis yang hasan, yang bisa dijadikan sebagai dalil, maka ikuti saja persyaratan yang berlaku di situ. Man shallal ghadati thumma yajlisu yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu. Siapa yang salat subuh kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Fa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Sehingga dia salat subuh. Apakah ada syarat jamaah? Coba kita lihat hadisnya ya.
Ada sholat syarat jamaah di sini. Kalau di hadis Anas di sini ada syarat jamaah. Man sholal fajra fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah. Berarti kalau Anda sholat sendirian ya nggak masuk kriteria ini. Tsumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia duduk sambil berzikir sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Nah, di sini menyebutkan sholatnya jamaah. Berarti kalau Anda sholat sendirian di rumah tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Oh iya Ustaz, menyambung pertanyaan sebelumnya, apakah sama sholat syuruk dengan sholat syuruk dengan sholat Awabin atau sholat duha? ya, dengan sholat awabin itu apakah sama Ustadz Afwan? Soalnya saya pernah mendengar bahwa ketika kita sudah melakukan sholat malam, jadi sebaiknya tidak melakukan sholat awabin itu Ustadz. Tidak apa namanya tidak merutinkan gitu Ustadz. Apakah itu benar Ustadz? Saya pernah nulis buku judulnya Fikih Salat Duha. Itu mungkin 2016 atau 2017 sih. Udah lama sekali ya. Dan itu termasuk buku-buku yang awal saya tulis dulu. Memang ulama beda pendapat berkaitan dengan masalah salat duha ini. Apakah termasuk sunnah yang dirutinkan ataukah sifatnya sunnah yang sesekali diamalkan. Karena ada ibadah yang dianjurkan untuk sekali diamalkan, ada yang ibadah yang dianjurkan untuk dirutinkan. Sebab kita beramal sesuai dengan panduan Nabi SAW. Kalau beliau rutin, kita rutin. Beliau lakukan jarang-jarang, ya kita jarang-jarang. Beliau ngasih perintah rutin, kita lakukan rutin. Ketika beliau perintahkan jarang-jarang, ya kita lakukan jarang-jarang. Dan demikian seterusnya. Baik. Namun intinya berkaitan dengan masalah sholat duha, yang lebih kuat adalah rutin. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang kewajiban bersedekah untuk setiap ruas tulang yang ada di tubuh kita. Lalu beliau memberikan rincian, ya. Jadi di jasad manusia ada 360 ruas tulang. Ruas-ruas ini totalnya ada 360. Dan masing-masing harus disedekahi. Allah kasih kamu sehat, kasih kamu normal gerakan fisiknya, bisa ditekuk kanan, ditekuk kiri, gak merasakan sakit, maka bentuk terima kasihnya adalah disedekahi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan aneka warna sedekah. Misalnya sedekah dalam bentuk tasbih, dalam bentuk membaca tahmid, tahlil, takbir, dan seterusnya. Termasuk amar ma'ruf, nahi mungkar, bantu orang ketika naik kendaraan. Lalu beliau SAW mengatakan wa yujzi'u kulluha rak'atal duha. Dan itu semuanya bisa ditutupi dengan 2 rakaat salat duha. Maka kalau Anda melaksanakan salat duha 2 rakaat, sudah memenuhi kewajiban tugas bersedekah untuk setiap ruas badan. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakumullah khair Ustaz. Ustaz sudah jam 9, boleh satu lagi atau? Baik, silakan. Ya, baik, jazakumullah khair Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya tentang istinsyak dan berkumur-kumur? Apakah itu wajib Ustaz? Karena masih banyak dari saudara-saudara kita yang kita lihat bahwa wudunya hanya sekedar kumur tapi tidak memasukkan ke hidung Ustaz. Baik. Memang ulama beda pendapat tentang hukum istinsyak. Coba saya carikan. Di sini ada keterangan
Anal madmada wal istinsyaqa wajibani fil wudu. Berkumur dan istinsyak itu kewajiban dalam wudu. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari beliau, pendapat Abdullah bin Mubarak, Ibnu Abi Layla, Hammad bin Abi Salman, pendapat Ishaq bin Rahuyah. Kemudian istinsyak itu wajib, sementara berkumur tidak wajib. Ini pendapat Zahiriyah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Demikian pula pendapat Abu Thawr. Pendapat Abu Thawr, salah satu muridnya Imam Syafi'i, dan pendapat Ibnul Mundhir. Dan ada yang mengatakan istinsyak itu sunnah. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung itu sunnah. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Hasan al-Basri, Ibnu Syihab az-Zuhri, Al-Hakam bin Utaibah, Yahya bin Sa'id, Qatadah bin Di'amah, Al-Auza'i, pendapat Laits bin Sa'ad, dan Muhammad bin Jarir at-Tabari. Dan mungkin bisa kita sebut pendapat yang terakhir tadi yang saya sebutkan adalah pendapat jumhur ulama, bahwa berkumur dan menghirup air ke dalam hidung hukumnya anjuran dan tidak wajib. Wa ala kullin, intinya ada perbedaan pendapat di sana dan kita hargai perbedaan masing-masing. Maka ketika melihat ada orang seperti itu, ya kita luruskan boleh agar dia melakukan yang sunnah, tapi memaksa tidak boleh. Ya, jadi kita tidak paksa, tapi kita ngasih arahan. Kalau wudhu Anda mau sesuai sunnah, sebaiknya Anda berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz untuk waktu dan ilmunya. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Ustaz, keluarga beserta kru yang telah menjembatani, dan alhamdulillah dengan demikian kajian ini bisa terselenggara. Dan untuk umahat yang sudah hadir di sini, kami ucapkan